Jadi pengalaman mungkin dalam hal kesehatan ya. Tanggal 20 Juli tahun 2020 lalu itu saya mengalami satu persoalan di mana saya mengalami pendarahan yang tidak berhenti-berhenti dan rasa sakit yang cukup sering muncul di bagian kiri bawah perut saya ini. Dan ketika saya cek ke dokter kandungan pada saat itu memang masa COVID yang cukup parah ya, jenis Delta yang sudah merebak di mana-mana, bahkan rumah sakit semua penuh, luber pasien sampai ke halaman parkir. Namun saya sempat tetap datang ke dokter dan dokter mengatakan bahwa miom saya itu sudah semakin membesar, ukurannya 8,9 cm. Dan saya mengalami pendarahan terus dan dokter mengatakan saya harus langsung lakukan operasi. Dia berikan surat pengantar kepada saya untuk saya langsung masuk ke rumah sakit. Namun suami saya minta penundaan untuk obat yang bisa dikonsumsi untuk menghentikan pendarahan dulu karena kami mau rencana untuk tetap berangkat ke Singapura karena waktu itu Singapura masih tutup ya. Untuk kami cek lagi di sana dan kalau memang iya saya akan lakukan operasi di sana. Dan memang ada riwayat miom dari 7 tahun sebelumnya, 2013 itu dokter menemukan ada miom yang masih kecil ukurannya sehingga saya hanya harus konsumsi obat terus-menerus, tidak boleh berhenti setiap hari di jam yang sama. Bertahun-tahun terus saya lakukan sampai akhirnya saya sudah jenuh, saya capek. 3 tahun kemudian saya berhenti dan puncaknya memang di tanggal 31 Juli 2020 itu pendarahan lagi terus-menerus dan rasa sakit yang terus tidak berhenti, 10 menit hilang, sakit lagi, 5 menit hilang, 2 menit sampai seperti orang yang mau melahirkan anak. Sakitnya minta ampun. Jam 10 malam saya suruh suami saya tidur, saya bilang, udah kamu tidur aja. Besok pagi kita mesti ke rumah sakit Putri, karena rumah sakit bersalin saya pikir lebih aman untuk saya lakukan operasi. Dan waktu saya mau tidur, saya dengerin firman seperti biasa, kemudian saya doa, saya katakan, Tuhan malam ini saya mau tidur, tapi perutku ini sakitnya minta ampun, saya mulet menahan sakit gitu, dan kemudian saya katakan, namun aku percaya masih ada mujizat yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidupku, dan aku percaya malam ini aku bisa tidur nyenyak. Dan secara refleks, saya tumpang tangan di perut saya ini, saya katakan, apa yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya benar-benar mengikuti Pastor Hana sering katakan waktu dia menghadapi second cancer-nya, dan itu menjadi rema dalam hidup saya. Setelah itu saya katakan, hai miom, keluar kamu. Lepas dari dinding rahimku, keluar lewat saluran. Saya nggak mikir saluran apa, pokoknya keluar. Habis itu saya katakan, aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Dan tiba-tiba saya sering mau ke kamar mandi ya untuk buang air kecil. Karena miom ini bolak-balik ke kamar mandi memang, kencing. Setelah saya kencing, saya bersihkan, tiba-tiba saya ini kaget kok ada satu kayak benang serabut gitu yang muncul sedikit. Lah saya ini bingung, apa saya tarik lagi, seret. Duh, kok bisa ya, lebih panjang. Ini kalau darah, waktu itu saya pendarahan, pasti putus. Tapi kok bisa? Ya ini ketiganya, saya kumpulkan kekuatan saya katakan dalam nama Yesus, saya tarik keras, langsung brol, langsung jatuh ke kloset jebur. Saya kaget ya. Terus saya pikir, ini apa Tuhan? Tapi otak saya sudah buntu, saya ambil di kloset itu, saya bersihkan, baru saya teriak-teriak ke suami saya, ambilkan plastik gitu. Setelah saya masukkan plastik, habis itu saya bersihkan semua. Saya tuh di kamar mandi cuma kayak orang tuh tenger-tenger gitu ya. Ini apa? Apa yang terjadi dengan saya? Tuhan kok bisa operasi saya seperti orang habis melahirkan, rasanya plong gitu semua, lega. Kok bisa? Secara instan, cepat, cuma 2 menit loh semuanya selesai. Tidak meninggalkan bekas, bebas biaya. Lah, habis itu saya langsung bisa tidur nyenyak. Saya katakan, Tuhan engkau itu ajaib, engkau itu sungguh enggak terpikir dengan otakku kok bisa. Dan saya bisa tidurnya beneran. Paginya suami sudah ribut telepon ke Prof. Suatno waktu itu, sekarang sudah almarhum ya, dokter spesialis kandungan. Dia katakan, masukkan botol, rendam di alkohol 70%, besok kembali ke rumah sakit. Dan besoknya kami ke rumah sakit dan setelah dicek semuanya, diberi surat pengantar ke lab patologi. Dan akhirnya dinyatakan benar bahwa miom itu tumor yang kebetulan memang jinak, tidak berbahaya untuk saya. Jadi akhirnya saya bisa mengerti, bentuknya itu memang diceritakan di situ,
seperti bunga bertangkai. Nah kalau itu nggak ada tangkainya, kan saya nggak bisa tarik keluar, kok bisa gitu. Terus miom itu kan nempel di dinding rahim. Jadi ketika saya itu molet nahan sakit, ternyata dia itu berputar-putar. Diceritakan di dalam hasil lab itu, dia akhirnya terlepas sendiri dan bisa keluar sedikit, saya tarik. Saya begini, Tuhan tuh ajaib loh. Dia tuh benar-benar merancang tuh seperti apa, saya nggak bisa mikir kok bisa seperti bunga, bisa lepas, bisa keluar seperti tangkai, bisa saya tarik. Saya benar-benar mengalami ini hal yang nggak masuk akal dalam hidup saya ya. Kalau kita percaya sungguh sama Tuhan, itu kondisi terdesak, sudah pandemi, rumah sakit semua penuh, saya nggak tahu mesti kemana. Dan Tuhan bisa lakukan dalam hal yang sungguh-sungguh urgent, mendesak seperti itu ya. Itu dalam hal kesembuhan yang saya alami dengan Tuhan ya. Dan mungkin dalam pekerjaan 2-3 tahun terakhir ini, saya mengalami begitu banyak persoalan di dalam pekerjaan saya. Jadi kami ini punya 8 bisnis sekunder ya. Jadi di luar bisnis utama yang kami kerjakan, yang sedang kami tangani. Kebetulan dalam waktu yang bersamaan itu semuanya satu persatu itu bisa mengalami persoalan. Tidak ada pembayaran semuanya. Jadi macet pembayarannya. Yang dulunya kita itu sebagai investor duduk manis, diam, terima hasil. Sekarang beralih profesi menjadi debt collector. Jadi setiap hari sibuk telepon sana sini nuagih utang. Saya sampai sudah stres dari jumlah nominal yang kecil cuma ratusan juta sampai yang paling besar ada beberapa cek yang kami terima itu juga blong semuanya, dimasukkan bank nggak bisa. Sampai saya sudah nggak ngerti mesti mikir kemana. Dan ibarat jumlah yang besar itu kalau dibelikan motor ya nilai 20 juta itu sudah mungkin dapat ribuan. Saya nggak ngerti ini mau apa yang mesti bisa kami lakukan gitu. Kami sudah bingung ya. Padahal dana itu sangat kami butuhkan, kami bisa mau pakai untuk banyak hal. Untuk support dan pelayanan dan sebagainya. Kami nggak ngerti mesti berbuat apa. Tapi waktu saya menyadari kalau memang kita diizinkan masuk dalam proses seperti apa yang disampaikan Pastor Hana tadi, masuk dalam ruang tunggu. Kami memilih untuk tetap merespon dengan benar. Jadi kita tetap fokus kepada Tuhan. Saya dan suami sepakat. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita nggak boleh bereaksi yang salah. Nggak menyalahkan keadaan kiri kanan si A, si B, si C. Udah, pokoknya tetap percaya, berdoa. Sampai pada waktunya kami percaya Tuhan bisa pulihkan dengan caranya yang ajaib. Saya nggak ngerti. Dan satu orang yang kami laporkan karena kami sibuk cari lawyer, kami sibuk laporan berita acara polisi dan sebagainya. 2 tahun akhirnya orang tersebut jadi tersangka dan sekarang dalam tahap pencarian. Memang dia tidak pernah muncul dalam panggilan, tapi selalu ngirim lawyer untuk minta kemunduran waktu untuk mencari dana dan sebagainya. Tapi tidak ada kepastian yang kami dapatkan. Tapi kami tidak kecewa dengan Tuhan. Kami tetap fokus dengan Tuhan. Kami tetap melayani, kami tetap menabur. Dan kami percaya kalau ini proses Tuhan, lambat atau cepat pasti bisa berlalu. Karena seperti ibarat pohon. Kalau pohon itu mau berbuah lebat, dia harus dibersihkan, dia dipangkas rantingnya, dia dibersihkan daun-daunnya sampai akhirnya dia bertumbuh dengan baik dan hasilnya pasti luar biasa. Dan saya percaya itu, jadi ketika kita ada di dalam proses Tuhan, kita nggak perlu takut, kita jalani aja dengan Tuhan, pasti lambat atau cepat waktu itu akan berlalu. Dan benar, yang kecil-kecil tagihan itu mulai nyicil, meskipun sedikit-sedikit entah kapan lunasnya saya juga sudah nggak mikir, udah biarin aja. Jadi saya tetap percaya dengan Tuhan, saya fokus dengan Tuhan. Dan beberapa waktu lalu tiba-tiba Tuhan percayakan kepada saya satu tempat yang lumayan bagus strategis di Raya Gubeng. Kemudian Tuhan pertemukan saya kembali dengan seorang yang jadi partner saya. Saya mau buka toko baju. Semua orang bilang, kamu tuh melawan arus, ini toko baju banyak yang tutup semua. Nggak laku katanya. Penurunan omset bahkan di Galaxy Mall tuh pull and bear besar gitu aja tutup, kamu kok malah ngawur katanya gitu. Udah saya percaya karena Tuhan bicara dalam hati saya, kamu akan berjalan di dalam kemustahilan. Apa yang nggak mungkin itu mungkin bagiku. Saya jalani aja. Saya tetap buka kemarin sebelum Lebaran dan sampai hari ini luar biasa. Yang nggak terpikir itu loh. Saya benar-benar orang banyak berkata itu nggak mungkin harganya mahal, apalagi bukan baju yang biasa dipakai orang ya, itu ada komunitas tertentu gitu yang suka ya.
Jadi saya benar-benar gak mikir, dari tempat itu begitu banyak tawaran job yang Tuhan berikan lagi untuk pengembangan. Bahkan saya tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saya untuk dia minta bertemu. Dan setelah saya bertemu dengan orang itu, saya mendengar ya, dia bercerita kalau bulan Desember tahun lalu, dia tuh berdoa kepada Tuhan, dia minta, Tuhan berikan aku terobosan di dalam keuangan saya, di dalam pekerjaan saya Tuhan. Saya minta proyek yang baru, yang gak pernah saya dapatkan selama ini. Dan apa yang menjadi doa dia itu loh, saya kaget, itu kan doa saya. Saya ini juga berdoa bertahun-tahun, minta Tuhan, proyek propertiku ini loh, Tuhan tolong pertemukan dengan orang yang tepat Tuhan. Orang bisa membantu saya untuk ini, menyelesaikan ini. Lah apa yang menjadi doanya dia itu jawaban buat doa saya. Lah doa saya itu jawaban buat doa dia. Pada saya itu cuma cerita ke teman cerita ke temannya cerita lagi ke orang itu. Jadi begitu gak terpikir kadang-kadang Tuhan itu bisa mengkoneksikan ya. Apa yang sudah ada di dalam koridornya Tuhan. Rencana Tuhan itu gak mungkin gagal. Meskipun kadang kita harus masuk dalam proses gak enak. Berat bener, saya rasakan itu. Capeknya minta ampun, kesel, mau marah. Orang kok mungkin gak tahu dengan masalah saya. Bahkan mungkin ya di gereja gembala, pastor, mungkin gak ngerti masalah saya. Tapi saya tetap percaya, kita gak boleh putus asa, gak boleh tawar hati, gak boleh kecewa dengan Tuhan. Tapi kita tetap fokus dengan Tuhan. Saya percaya, lambat cepat justru semakin dalam prosesnya semakin tinggi Tuhan angkat hidup kita. Mungkin itu kesaksian dari saya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.